Pada tahap 4, di sini juga kita melakukan optimasi jaringan rantai pasok, yaitu menentukan alokasi kapasitas untuk setiap fasilitas. Juga bagaimana demand dari market yang ada itu dialokasikan pada fasilitas produksi yang ada ya. Sini kita mengambil contoh ada 2 perusahaan, yaitu Telkom One dan HiOptik. Yang ini adalah perusahaan manufaktur perangkat telekomunikasi ya. Nah, di sini adalah HiOptik ya. HiOptik ini dia memiliki 2 pabrik ya saat ini, yang memiliki kapasitas produksi 24.000 unit dan 27.000 unit per bulan. HiOptik dia mensuplai ya untuk demand di Denpasar, Omaha, dan Portland. Ya. Kemudian yang kedua adalah Telkom One. Telkom One dia memiliki pabrik di Baltimore, Memphis, Wichita ya, untuk memenuhi demand yang ada di Atlanta, Boston, dan Chicago. Nah, ini adalah biaya tetapnya ya, dan ini adalah untuk biaya transport produksi per 1000 unit ya. Nah, sekarang karena belum dialokasikan, yang ada adalah biaya tetap ya ini. Jadi sebesar 8.500 ya. Nah, sekarang kita akan mencoba ya mengalokasikan produksi ya dari 2 pabrik ini untuk memenuhi demand yang ada di Denver, Omaha, dan Portland ya. Nah, demand-nya sebanyak 24 ya. 24.000 unit per bulan. Nah, sementara demand untuk Telkom One di sini ya memenuhi demand dari Atlanta, Boston, dan Chicago sebesar 32.000 unit per bulan. Nah, ini adalah model matematikanya ya. Jadi meminimasi biaya ya, biaya variabel. Nah, biaya tetapnya di sini tidak bisa diminimasi ya, karena di sini pabriknya udah ada ya. Ada 2 pabrik, jadi kita tidak bicara di sini membuka atau menutup pabrik. Artinya akan tetap pada biaya tetap ya. Yang bisa kita optimasi di sini adalah biaya variabelnya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah total dari biaya tetap dan biaya variabel ya di sini. Biaya variabel masih dihitung ya, tapi tetap tidak bisa diminimasi ya, walaupun dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, kita jalankan solvernya ya. Nah, ini constraint ya. Sebelum jalankan solver, kita lihat di sini constraint-nya. Constraint-nya bahwa semua demand bisa dipenuhi oleh supply yang ada. Kemudian total produksi ya tidak melebihi kapasitas produksi. Nah, jadi di sini ada unmet demand ya. Ya, unmet demand ini nanti 0 di sini kan, untuk memenuhi constraint ini. Ya. Baik, kita jalankan solvernya. Nah, ini ya. Ini objektifnya ini, minimasi ongkos, yaitu ongkos variabel ya. Di sini adalah variabel keputusan ya, yang ini. Jadi mengatur berapa alokasi produksi untuk setiap demand ya. Ini adalah constraint-nya. Lebih dari 0 ya. Kemudian ini ya, lebih dari 0 juga.
Nah, kemudian ini ya unmet demand-nya harus sama dengan 0. Ya, unmet demand sama dengan 0. Kita jalankan solvernya. Nah, ini ya. Jadi hasil dari solver ini ya, total ongkos ada 21.365. Nah, ini sama ya. 21.365 ya. Ribu ya, kan ini satuannya ribu ya. Yaitu dengan kondisi di mana alokasinya Denver, Omaha, Portland seperti ini ya. Dan ini adalah masing-masing alokasi untuk demand ini ya. Dari pabrik DC-nya dan Salt Lake City. Kita lihat di sini excess capacity-nya ya. Ternyata CN ini excess kapasitasnya 11.000 unit per bulan, Salt Lake City 16.000 unit per bulan. Ya, jadi ada kapasitas yang tidak terpakai. Semua demand terpenuhi. Ya, semua demand terpenuhi di sini 0. Ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini untuk high optic, variable cost-nya 12.286.000, monthly cost 8.500.000. Ini tetap ya. Berapapun yang diproduksi ya tetap ya, karena ini kita tidak bicara buka tutup pabrik. Selanjutnya kita lihat untuk Telkom One ya. Telkom One sama kita jalankan. Ya, objektifnya sama ya, variabel keputusannya sama, constraint-nya sama di sini ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Total ongkos ya adalah 28.836 ya. Nah, ini ya 28.836.000 ya. Yaitu dengan kondisi pabrik di Baltimore ya, dia mensuplai ke Boston 8, ke Chicago 2. Pabrik di Memphis dia mensuplai ke Atlanta 10, Chicago 12. Sementara pabrik di Wichita, nah dia tidak melakukan produksi ya, karena dengan 2 pabrik yang ada di Memphis dan Baltimore sudah cukup untuk memenuhi demand yang ada. Dan kita lihat di sini demand-nya sudah 0 ya. Berarti sudah terpenuhi semua. Ya. Nah, di sini kita lihat tadi ya, total biaya bulannya 28.836.000 dengan variabel cost-nya 14.886.000 dan fee cost-nya 13.950.000. Demikian ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya perusahaan High Optic dan Telkom One ya melakukan merger ya. Jadi di sini High Optic, kemudian Telkom One melakukan merger. Jadi Telkom Optic. Ya, nah, kasus di sini misalnya semua pabriknya masih dibuka. Ya, nanti akan ditentukan dengan merger ini mana pabrik yang harus ditutup ya, mana yang tetap harus dibuka. Nah, untuk kasus misalnya semua pabrik dibuka ya, di sini kita lihat bahwa total biayanya ya adalah 22.450. Ini adalah penjumlahan dari biaya tetap ya. Ini biaya tetap yang ini. Ini kalau kita coba jumlahkan, ini ya. Ini kan 22.450. Karena semua pabrik dibuka. Tapi di sini kita belum menamakan biaya variabel ya. Karena alokasi produksi terhadap demand ya belum dilakukan di sini ya. Nah, nanti kita akan melakukan minimasi biaya ya. Sehingga bisa menghasilkan biaya produksi yang minimum ya untuk memenuhi demand yang ada. Kita jalankan kembali solvernya. Nah, ini ya. Ya, di sini fungsi tujuan, minimasi. Ini perbedaan keputusan jadi semua di sini ya. Dimulai dari B
14 sampai G18 ya, jadi semua karena sudah gabung ya. Di sini B14 dan B18 lebih besar daripada 0. Kemudian B22 dan sampai B26 ini ya harus bisa daripada 0 juga. Nah, kemudian unmet demand-nya harus 0 semua ya. Baik, kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Ya, jadi kita lihat di sini untuk posisi sudah merger ya. Baltimore ini mensuplai Boston, Chicago ya. Kemudian Cheyenne mensuplai Denver. Kemudian Salt Lake mensuplai Portland ya. Kemudian Memphis mensuplai Atlanta dan Chicago. Ya, Wichita mensuplai Omaha ya. Nah, yang kapasitasnya terpakai ya itu adalah Memphis ya. Jadi 0 semuanya terpakai. Semua demand juga terpenuhi. Ini demikian ya. Posisi ketika merger dan semua pabrik masih dibuka. Nah, ini adalah posisi merger dengan semua pabrik masih dibuka ya. Biayanya. Kemudian kita bandingkan ya. Merger dengan opsi beberapa pabrik ditutup ya. Untuk mengefisienkan biaya ya, karena kita lihat di sini ada sejumlah pabrik yang excess capacity ya. Artinya ada kapasitas yang tidak terpakai. Walaupun ya demand-nya sudah terpenuhi semua. Ya. Jadi kita coba. Nah, ini karena posisinya bisa ditutup ya, kita tutup dulu semua ya. Jadi nolkan dulu semua. Kemudian di sini juga alokasi produk terhadap demand juga 0 ya. Nah, ini adalah demand-nya belum terpenuhi ya. Sehingga ongkosnya 0 ya. Nah, kita coba jalankan ya. Solvernya di sini. Nah, ini objektifnya sama ya. Minimasi, cuma di sini juga sekarang bisa melakukan minimasi biaya tetap ya. Karena pabrik bisa ditutup. Kemudian ini adalah variabel keputusannya. Sama semua sih ya. Ya, sekarang variabel keputusan juga termasuk adalah H ya. Kalau tadi sampai G aja ya. Sekarang sampai H ya, sampai H18 dari B14 sampai H18 karena pabrik bisa ditutup atau dibuka. Ya, kemudian constraint-nya kita tambahkan ini ya. Ini constraint ini ya. H14 sampai H18 artinya pabrik bisa ditutup atau dibuka. Ya binary ya, 0 atau 1. Kemudian ini variabel keputusannya ya. Harus lebih besar dari sama dengan 0. Ya. Kemudian ini adalah excess kapasitasnya juga harus lebih besar daripada 0 dan unmet demand-nya harus 0, artinya semua demand terpenuhi. Kita coba jalankan. Nah, ini ya. Nah, dari sini terlihat bahwa pilihannya dengan membuka pabrik yang di Baltimore, Cheyenne, dan Memphis. Kemudian menutup pabrik yang di Salt Lake dan Wichita. Ini akan menghasilkan ongkos yang paling minimum ya. Yang dibandingkan misalnya dengan sebelumnya ya. Ini ongkosnya adalah 48.913 ya. Sekarang ongkosnya menjadi 47.401. Ya. Nah, walaupun ada posisi excess capacity di sini ya, masih ada. Semua demand terpenuhi.
Ya, baik demikian ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Baik, berikutnya kita lihat untuk kasus single sourcing ya. Single sourcing ini adalah kondisi di mana satu market ya atau satu customer itu disuplai hanya dari satu pabrik. Ya. Nah, dengan adanya single sourcing ini, keuntungan bagi perusahaan adalah dari aspek koordinasi ini menjadi lebih mudah ya, lebih sederhana, kemudian secara kompleksitas juga lebih rendah ya. Jadi diharapkan bisa mengurangi biaya. Nah, di sini kita perlu modifikasi model dari contoh sebelumnya ya. Di sini YI ya, satu ini kalau misalnya pabriknya berlokasi di kota I ya, 0 kalau misalnya tidak ada. Kemudian XIJ ini adalah kalau misalnya market tadi disuplai dari pabrik I ya 0, kalau tidak, nah ini kan hanya satu ya. Satu. Kemudian fungsi tujuan masih sama ya, minimasi ongkos. Di sini ada ongkos tetap ya, dan di sini juga ada ongkos variabel ya, atau biaya variabel. Nah, ini constraint-nya ya. Constraint-nya. Nah, IJ-nya satu ya, jadi hanya satu pabrik ya. Kemudian total demand ya, dikali dengan tadi pabrik yang ada itu, tidak melebihi kapasitas produksi ya. Kemudian baik itu pabrik ya, dan juga marketnya, ini merupakan elemen 0 atau 1 ya. Kita lihat di sini formulasi Excel-nya ya. Nah, ini adalah decision variable 0 kalau misalnya tutup pabriknya, 1 kalau open. Kemudian 1 di sini mengindikasikan demand ini disuplai oleh pabrik yang mana ya di sini. Kemudian ini hasilnya ya, jadi hasil dari sini tadi dikalikan dengan demand untuk mengetahui, sebenarnya ini tabel bantuan aja ya untuk mengetahui berapa demand yang dipenuhi. Kemudian ini excess capacity-nya ya. Capacity-nya sama ya sebelumnya. Ini kalau dibuka ya semua, ini kalau dibuka kemudian dikurangi dengan demand ya. Kemudian ini demand ya. Nah, demand-nya di sini ya, jadi bukan unmet demand ya seperti sebelumnya. Ini hanya untuk melihat penjumlahan dari sini itu bahwa di Atlanta itu nanti hanya harus 1 ya. Atlanta harus 1, Boston 1, sampai ke Portland itu di sininya harus 1 ya. Itu mengindikasikan bahwa setiap demand tadi itu hanya disuplai oleh satu pabrik. Ya. Baik, kita panggil solver. Nah, ini ya. Ini fungsi tujuan, ini minimasi variabel keputusannya ya. Variabel keputusannya ini ya, dari B14 sampai H18. Kemudian ini harus lebih besar ya. Nah, sama dengan 0 ya, dari B31 sampai B35. Kemudian B14 sampai H18, ini binary ya. Sampai ini binary. Ya. Ini 1 ini mengindikasikan demand yang mana ya, disuplai oleh pabrik yang mana gitu kan. Ini mengindikasikan pabriknya dibuka kan. Kalau 1 dan 0 kalau ditutup. Kemudian B38 dan G38 ya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi harus 1 ya. Ini merupakan penjumlahan dari ini. Artinya Atlanta itu hanya disuplai oleh
satu pabrik ya, Boston satu pabrik dan seterusnya. Jadi harus satu. Ya. Baik, kita jalankan. Nah ini hasilnya ya, kita lihat. Nah ini kan, jadi setiap demand ya di sini ya disuplai oleh satu pabrik ya. Jadi Atlanta dari Memphis, Boston dari Memphis ya. Kemudian Chicago dari Wichita, kemudian Denver dari Salt Lake kan. Omaha, Wichita, kemudian Portland dari Salt Lake ya. Jadi sini kita lihat 3 pabrik yang dibuka ya. 3 pabrik yang dibuka. Kemudian alokasi produksi ya terhadap demand ini kan. Ya. Oke, semua demand terpenuhi kan. Ya, semua demand terpenuhi. Ada yang excess capacity ya, Salt Lake dan Wichita. Dan ini membuktikan bahwa setiap kota demand ini itu dipenuhi oleh satu supply. Nah, kesimpulan dari single sourcing ini, jadi Telkom Optik harus menutup pabrik di Baltimore dan Cheyenne. Nah, ini kan Baltimore dan Cheyenne ditutup. Nah, ini berbeda dari hasil sebelumnya, yang dimana yang ditutup itu adalah Salt Lake City dan Wichita. Nah, jadi kalau dari sebelumnya ditutup itu adalah Salt Lake City dan Wichita kan. Kemudian biaya bulanannya bertambah ya. Nah, jadi 49.717.000 ya. Nah, sebelumnya kan 47.401.000 ya. Jadi bertambah sekitar 2,3 juta dolar. Nah, jadi biaya sebesar 2,3 juta dolar ini ya, ini bisa dilihat sebagai biaya jaringan rantai pasok ya. Ya, biaya rantai pasok. Yang membuat ya koordinasi menjadi lebih mudah ya, dan membutuhkan fleksibilitas yang lebih rendah ya dari fasilitas yang ada. Baik, demikian. Silakan kalau mau ditanyakan atau ditambahkan.